Saudara, hari ini kita memasuki seri nasihat yang ke-6 atau seri 6 yang terdapat di dalam Roma 12 ayat 14 yang tertulis, "Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk." Saudara, tidak sulit untuk memahami maksud nasihat Paulus di sini. Tidak dibutuhkan analisa semantik untuk memahami makna sebuah kata ataupun kalimat di dalam nasihat ini. Apa yang tertulis, itulah yang dimaksudkan. Jadi, sesederhana itu nasihat ini. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Melalui nasihat ini, Paulus meminta kita untuk memberkati atau tetap melakukan hal yang baik ketimbang mengutuk, termasuk ketika kita harus mengalami hal-hal yang berat, yaitu dianiaya. Ketika kita mengalami hal-hal yang buruk, perlakuan yang buruk ataupun penganiayaan, ataupun perkataan-perkataan buruk dari orang lain, kita diperhadapkan pada dua pilihan, memberkati atau mengutuk. Dan Paulus menasihati agar kita memilih yang pertama, memberkati. Itulah maksud nasihat ini. Jelas bukan? Ya, sangat jelas dan mudah dipahami. Walaupun itu tidak mudah untuk dilakukan. Namun, hanya itukah persoalannya? Pertanyaan teologis yang mendasar adalah, apa itu memberkati? Dan mengapa memberkati? Saudara, kita perlu berhati-hati untuk memahami nasihat ini. Tanpa pemahaman yang memadai, ia hanya akan menjadi nasihat yang bersifat normatif ataupun klise belaka, tanpa makna. Atau bahkan itu bisa menjadi sekedar sebuah jargon yang bersifat kosong, latah, tanpa isi. Jadi saudara, bagaimana kita harus memahaminya? Masaru Emoto PhD dari Universitas Negeri Yokohama, Jepang, dia melakukan penelitian selama 20 tahun dengan memotret bentuk-bentuk molekul air. Penelitian yang dilakukannya di dalam rangka analisis resonansi magnetik, yaitu dampak dari kata-kata yang diucapkan terhadap molekul air. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa 70% tubuh manusia adalah air. Itu berarti air sangat mempengaruhi kehidupan seseorang, termasuk pembentukan kualitas hidup seseorang. Artinya, kualitas hidup seseorang sangat dipengaruhi oleh bentuk molekul air yang ada di dalam tubuhnya, di mana bentuk molekul air ini sangat dipengaruhi oleh resonansi magnetik yang dialaminya. Artinya, ketika air berada dalam lingkungan yang positif dan baik, yaitu mendengar perkataan yang positif dan baik, maka bentuk molekul air itu pun menjadi indah dan menarik. Sebaliknya, ketika air menerima perkataan yang buruk dan negatif, maka bentuk molekul airnya pun menjadi tidak sempurna atau bahkan tidak berbentuk. Penelitian selama 20 tahun tersebut didokumentasikannya di dalam buku yang berjudul The Miracle of Water. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa ketika seseorang terbiasa mendengar hal-hal yang positif, membangun, dan baik, maka molekul air di dalam tubuhnya pun akan mengikutinya, yaitu menjadi baik dan sempurna. Sebaliknya, ketika seseorang terbiasa mendengar perkataan-perkataan yang buruk dan negatif, maka molekul air di dalam tubuhnya pun berbentuk mengikuti, yaitu menjadi kacau, rusak, dan bahkan tidak berbentuk. Saudara, belajar dari hasil penelitian Dr. Emoto tersebut, kita dapat katakan betapa besarnya pengaruh perkataan kita terhadap kehidupan seseorang. Makin positif dan baik perkataan kita kepada seseorang, maka makin positif dan baik pula kehidupan orang tersebut.
Dan sebaliknya, makin banyak perkataan negatif dan buruk kita lontarkan, makin buruk juga kualitas kehidupannya. Mengapa demikian? Karena perkataan kita memiliki energi magnetik yang beresonansi, ikut menggetarkan terhadap molekul air yang ada di dalam tubuh manusia. Bukan hanya pada orang lain saja, termasuk juga pada diri kita sendiri. Dr. Emoto mengatakan, hanya ada 2 hal positif yang membentuk air atau molekul air menjadi positif dan baik, yaitu cinta dan rasa syukur atau bersyukur. Cinta adalah hal positif yang kita pancarkan pada pihak lain. Dan bersyukur adalah tanggapan kita atas hal positif yang pihak lain pancarkan terhadap diri kita. Semua ini mengingatkan kita betapa Tuhan adalah Allah yang berfirman. Pada mulanya adalah firman. Demikian tertulis di dalam Yohanes 1 ayat 1. Firman itu energi positif, getaran positif yang Tuhan pancarkan, Tuhan lakukan sejak semulanya. Maka, getaran ataupun energi positif pula lah yang Tuhan kehendaki untuk kita pancarkan di dalam kehidupan kita, agar kehidupan yang baik dapat tercipta. Dari sini mengertilah kita mengapa Paulus menasehati kita untuk memberkati orang yang menganiaya kita dan bukan mengutuk. Mengapa? Hal positiflah yang harus kita pancarkan, hal yang baiklah yang harus kita pancarkan, agar dia beresonansi terhadap orang lain, sehingga membentuk molekul positif di dalam diri orang lain tersebut. Sehingga orang lain pun akan meresonansi hal positif itu kepada orang yang lain lagi. Demikian seterusnya. Sehingga terciptalah kehidupan yang lebih baik di dalam kehidupan kita. Saudara, kualitas hidup yang baik tidak pernah tercipta melalui perkataan yang negatif dan buruk. Kehidupan yang baik lahir dari perkataan yang positif dan juga baik. Perkataan yang baik lahir dari hidup yang penuh cinta dan rasa syukur. Selamat mengucapkan perkataan-perkataan yang baik dan membangun.